Shalom Elohim, salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu Roh Bapa Yahweh di dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran di dalam diri mempelai ilahi Bunda Fei. Saya mau bersaksi saat ini, saya mau bermegah di dalam Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa di tahun ini saya dapat merayakan Imlek bersama dengan keluarga. Saya dapat angpau dari ini, dan angpau itu saya gunakan untuk belanja, beli baju baru untuk anak-anak saya, beli bahan-bahan kue, dan membeli persiapan-persiapan lain, sehingga kami masih bisa merayakan Imlek bersama-sama keluarga. Sebelum Imlek, suami saya tidak bekerja, dan ketika hampir menjelang Imlek, suami saya ada dapat pekerjaan. Dia dapat orderan kue keranjang, dan uang itu dari keuntungannya untuk makan dan minum. Juga masih ada sedikit kupas kelapa, dan uangnya itu untuk makan minum, dan uang dari untung jualan kue keranjang itu untuk beli daging, beli lauk pauk untuk makan bersama sebelum hari raya Imlek. Dan kami masak waktu itu. Kami juga bisa berbagi makan, berkumpul dengan keluarga-keluarga lain dan berbagi makanan bagi orang lain. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan yang memberkati kehidupan kami, seperti yang telah disampaikan oleh mempelai ilahi Bunda Fei, bahwa Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita. Kita jangan khawatir, kita jangan cemas, tapi percaya kepada Tuhan dan berdoa. Saya banyak sekali mengalami kuasa mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya, meskipun saya tidak diberkati melalui media sosial, tetapi saya tetap terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkat itu mengalir untuk makan minum kami, dan Tuhan memelihara hidup kami, dan Tuhan mencukupkan segalanya. Itu ya dan amin. Tetapi ada kalanya juga saya diproses di dalam hari-hari. Kami juga kekurangan, kadang kami tidak ada, tetapi disitulah Tuhan mau kita untuk terus berharap, berdoa kepada Tuhan. Ketika saya tidak ada di rumah, saya tidak minta ke tetangga, ke kanan kiri, tetapi saya hanya diam di rumah dan saya hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan hanya meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati saya. Misalnya saya sudah tidak ada beras, tidak ada uang, saya berdoa, saya minta pekerjaan untuk suami saya, dan Tuhan memberkati. Seperti itu kehidupan kami, selalu hidup mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan banyak berkat dan kelimpahan, saya diingatkan Tuhan untuk saya berbagi kepada orang lain. Saya senang ketika saya diingatkan Tuhan untuk berbagi. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang pengemis, orang-orang yang seperti gelandangan di jalan. Itu Tuhan pertemukan supaya saya berbagi. Ketika saya ingat berbagi, Tuhan mengirimkan seseorang yang susah ke rumah, sehingga saya bisa berbagi kepada mereka. Seperti itu semua pekerjaan Tuhan. Ketika kita ada hati yang penuh belas kasihan untuk berbagi kepada orang lain, kita memberi, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan mengembalikan berkali lipat ganda.
Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan itu membayar lunas. Karma langsung dibayar tunai. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu hal baik atau hal yang jahat, itu langsung dibayar tunai oleh Tuhan, langsung dibayar seperti yang saya alami. Bukan kita menahan berkat itu sehingga kita menjadi orang-orang kaya, tetapi ketika kita memberi berkat kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Ya dan amin. Sekalipun hidup saya juga sering diproses, tetapi disitulah Tuhan inginkan bahwa kita harus terus belajar mengandalkan Tuhan, percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada suatu waktu, sudah lama, waktu itu saya tidak ada uang untuk belanja. Pagi-pagi sekali saya pergi ke warung, saya berhutang. Seharusnya saya tidak berhutang, tapi saya berhutang. Tetapi penjaga warung itu tidak memberikan saya hutang. Dan betapa saya terasa sangat, ego saya itu sangat disakiti dan hati saya sedih sekali. Kemudian saya bercerita kepada tetangga saya. Tetangga saya mengatakan bahwa memang tidak boleh bagi mereka, tidak boleh itu berhutang pagi-pagi buta atau setelah orang buka toko itu nggak boleh berhutang. Kalau saya juga seperti itu katanya. Padahal tetangga ini saya sering ke rumah dia, bukan sering, pernah juga ke rumah dia pinjam uang, tetapi langsung hari itu saya kembalikan. Pagi saya pinjam, sore saya kembalikan. Tetapi sejak itu saya mendapat perlakuan yang demikian oleh penjaga toko, oleh tetangga saya. Jadi sejak itulah saya sudah tidak pernah meminjam uang kepada dia, dan sejak saat itulah saya tidak pernah lagi berhutang di warung itu, tidak pernah lagi meminjam dan tidak pernah lagi berhutang. Kalau saya tidak ada, saya hanya duduk diam di rumah, berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau saya tidak ada uang, tidak ada untuk belanja, tidak ada makanan, saya hanya berdoa dan minta aja sama Bapak Surgawi. Itu Bapak Surgawi itu langsung memberkati saya. Itu ya dan amin. Tetapi sebagai anak-anaknya kita tidak boleh pelit. Tuhan ingin kita berbagi kasih, membagi berkat. Sebab bukannya setiap orang yang menahan berkat itu akan menjadi kaya raya, tetapi orang yang memberikan berkat itulah yang Tuhan akan membalaskan berkali lipat. Demikianlah perjalanan kehidupan yang saya jalani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ada seperti sekarang ini. Sejak saya mengikuti pengajaran Mempelai Ilahi Bunda Faye, yaitu Mempelai Faye di dalam channel YouTube-nya. Sejak saya bertemu dengan beliau di tahun 2021, kehidupan saya banyak diubahkan. Saya dibawa untuk lebih mengenal kehidupan ini, untuk lebih banyak belajar tentang dunia ini. Pikirannya saya yang sempit, pikiran saya yang kolot itu dibukakan melalui pengajarannya beliau. Saya lebih percaya diri, saya lebih bisa berbahagia, bisa menerima diri saya apa adanya. Dan saya mengucap syukur sebab banyak sekali perubahan dan pertumbuhan ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan saya. Seperti yang Bapak Ibu lihat saya di kamera di saat ini, saya mengalami perkembangan dan kemajuan. Itu karena pertemuan saya, hidup saya diubahkan. Banyak hal-hal baru, serta tembok-tembok pikiran, logika saya itu banyak sekali diruntuhkan. Jadilah saya seperti yang sekarang ini. Jadi ketika saya menikah dengan suami saya, hidup saya sangat berbeda, jauh berbeda seperti sekarang ini. Karena saya menikah dengan seorang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak takut Tuhan. Dia tidak membawa saya, dia tidak menjadi imam buat saya, tidak menjadi pemimpin buat saya. Dia malahan sama sekali tidak mencontohkan teladan-teladan yang baik buat saya dan anak-anak.
Jadi perkembangan yang saya alami di dalam kehidupan saya itu bukan karena siapa-siapa, terutama bukan karena suami saya. Karena yang saya rasakan selama saya bersama menikah dengan dia, tidak ada perkembangan apapun, tidak ada kemajuan dalam kehidupan saya. Tetapi saya mau maju sendiri, saya mau berkembang sendiri karena kuasa Tuhan, karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Saya telah berjumpa dengan YouTube-nya Mempelai Faye, dia yang membimbing menuntun saya sampai saat ini. Jadi apa pencapaian saat ini saya alami dan saya rasakan, semua yang boleh Bapak Ibu lihat, semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus yang bekerja melalui hamba-hamba ilahi yang sudah ada di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, meskipun di dalam kehidupan pernikahan saya, Tuhan juga memakai suami saya untuk memproses saya sehingga saya ada seperti sekarang ini. Jauh berbeda dari tahun-tahun pertama pernikahan saya. Dan saat ini suami saya sudah lebih baik dan tidak temperamen lagi, tidak emosian lagi. Dia karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam rumah tangga saya, itu semua karena kuasa Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan saya, sehingga mengubahkan kehidupan kami, kehidupan saya dan kehidupan rumah tangga kami dan kehidupan suami saya. Seperti itu, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah ada di dunia ini, berinkarnasi di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto. Dialah Alfa Omega, atau Tuhan Yesus Kristus, namanya yang di surga yang disebut Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.